Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan membuat video terbaru membongkar dynamo starter, karena waktu di starter mobilnya tidak bergerak sama sekali, dan juga waktu mesin mobil panas kita berhenti, kita starter lagi, tidak mau hidup. Jadi sekarang kita akan memeriksa solenoid ini. Biasanya penyakitnya di solenoid, di bendik, dan angkernya. Nah, inilah yang akan kita buka ya. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Ini pengalaman pribadi atau pengalaman sendiri yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat, karena ini sering terjadi dan sudah pasti kita alami ya. Untuk itu video ini saya buatkan untuk kawan-kawan dan sahabat yang pemula ya, karena ini sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Nanti akan kita lihat apanya yang rusak, solenoidnya atau bendiknya atau angkernya ya. Sekarang akan kita coba membukanya terlebih dahulu. Ya, dan ternyata arangnya juga sudah pendek, namun belum saya ganti karena saya juga membuat video ini di kebun ya. Namun akan kita coba untuk mengakalinya sementara. Nah, ini juga kegesek di sini ya, jadi spul dinding ini kegesek sama angker ini. Jadi kalau dia nanti memutar, ini semuanya akan panas. Dan kita coba amplasnya dulu. Amplasnya juga nggak boleh ininya terlalu ditekan, cukup begini aja ya, dia bersih. Karena kalau umpamanya dicongkel nanti akan cepat aus ya.
Juga kita lihat sama-sama banditnya. Ada yang ngomong bandit, ada ngomong bandit. Ya ini yang namanya bandit ya. Kenapa kita katakan bandit? Dia untuk memicu memutar elemen yang ada pada spool dinding ini ya. Nah, ini yang sering jadi permasalahan. Ini yang dikatakan solenoid. Apabila solenoid ini tidak mau bergerak, inilah yang dikatakan macet atau mati. Salah satu penyakit ini yang membawa Dynamustar ini tidak kuat atau tidak ngangkat, dia tidak lagi menarik atau mendorongnya. Nah, dia harus menarik dan mendorongnya. Nah, ya kan? Inilah solenoid yang sering bermasalah. Dan salah satunya solenoid ini jarang dibuka. Biasanya kalau solenoid ini rusak, ini lebih bagusnya diganti ya. Kalau diganti yang baru dengan harga cuman seberapa ya. Inilah pengaruh solenoid ini sangat besar. Dia api dari aki terlebih dahulu masuk ke solenoid. Setelah itu kumparan yang ada di dalam solenoid ini mengekspor api ke spool dinding atau angkernya ini. Begitu api nyampai di angker ini keputar. Nah, bendik ini secara otomatis didorong sama solenoidnya. Karena ini nanti dia modelnya begini. Nah, ini akan didorong nanti sama solenoidnya. Didorong ke depan. Nah, inilah yang akan memutar mesin nantinya, jikalau dia sudah hidup. Nah, yang sering terjadi kegunaan dan fungsi solenoid ini adalah untuk mengumpulkan api atau arus dari aki ke kuil, baru menyambut sampai ke solenoid ini. Begitu sampai di solenoid ini, arus itu diputarkan lagi untuk ke angker Dynamustar. Nah, inilah yang makanya terjadi perputaran-perputaran. Makanya Dynamustar ini kadang-kadang solenoidnya mati, kita tidak tahu. Ini kalau yang sering terjadi menurut pengalaman saya, apabila kita berhenti, mobil panas, terus kita starter lagi, tapi bunyinya sama sekali kadang-kadang tidak nyaut. Di on kan juga nggak hidup, di starter kan juga nggak hidup. Kadang-kadang kalau ininya habis, ini arangnya ini kan sudah pendek ini, memang harusnya diganti ya. Karena saya ini juga masih di kebun buat video ini, belum saya ganti, namun tetap akan saya pakai. Walaupun dia pendek kayak gini, masih bisa saya pakai ya. Nanti kita pakai lagi. Setelah itu nanti baru kita bawa ke bengkel Dynamo, karena kita tidak punya solder ini dan arangnya ini. Inilah nanti yang akan kita ganti. Ternyata di sini pengaruhnya ya, di sini terasa rusaknya karena solenoid ini tidak rusak. Dan sekarang akan kita coba lagi untuk memasangnya, bagaimana dia nantinya supaya dia hidup kembali. Jadi kalau kita mobilnya rusak di perjalanan atau sulit di starter, tetap masih bisa kita mengakali, kita buka sendiri ya. Inilah cara-cara saya untuk memperbaikinya, karena pengalaman ini saya rasa
sangat bermanfaat bagi kawan-kawan apalagi yang pemula. Ya, sekarang akan kita coba untuk merakitnya kembali. Ya, lancar ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang akan kita coba untuk ngetesnya kembali. Ya, sekarang akan kita coba untuk ngetesnya. Ini tali masa ya. Masa ini boleh saja di mana diikat, boleh. Ini kan juga boleh.
Yang jelas untuk apinya yang harus kita hati-hati. Ya. Nah, ini dari api atau positifnya. Sekarang kita cari apinya yang di sini. Ya, ini api masuknya. Jadi langsung dia ke ini. Sekarang kita coba ngetes. Bagus. Oke, sangat bagus. Jadi sudah kelihatan semuanya. Cara-cara ngetes atau permasalahan yang rusak. Ya, kalau tadi ini sangat panas waktu bukanya. Karena di sini tadi arengnya sudah mulai habis dan juga sudah kemakan sama areng yang angkernya. Ya. Ya, kami ulangi sekali lagi supaya kawan-kawan dan sahabat, apabila kita starter mobilnya yang kerasa cetak, cetek, cetak atau tek, tek, tapi tidak muter. Nah, bendiknya ini dia tidak muter. Jadi berarti ada permasalahan yang di dalam sini. Seandainya solenoid ini bagus. Nah, kalau solenoid ini rusak, dia semuanya secara otomatis bendik tidak bergerak, spool angkernya tidak bergerak. Inilah pengaruh-pengaruh bendiknya kalau rusak. Apalagi kalau bendiknya rusak ini, mobil waktu panas kita berhenti, terus kita starter lagi. Dia paling bunyinya tek, tek, tek. Atau dia tidak nyaut sama sekali atau tidak nyangkut sama sekali. Itu sudah dipastikan bendiknya atau spool solenoidnya yang rusak atau spool dindingnya atau angkernya yang sudah ini tadi. Jadi coolnya itu sudah pendek, dia sudah mepet. Jadi dia ngontak. Nah, maka arusnya itu dia tidak lancar lagi. Nah, jadi bagi kawan-kawan dan sahabat, jikalau umpamanya mobilnya melalui kendala seperti ini, seperti video yang saya buat ini, ya kita tinggal ngecek. Pertama kita cek aki terlebih dahulu. Kita cek akinya, kita tes, tempelkan yang satu di masa, yang satu di api, kabel kecil saja. Kita ginikan. Nah, dia nanti akan menceratkan api. Itu berarti akinya bagus. Kalau akinya tidak bagus, dia kurang apinya. Mungkin dia apinya merah. Setelah itu, setelah kita cek aki, baru kita cek soket-soket sambungan kabel. Karena di dalam sambungan kabel itu kadang-kadang juga, karena dia renggang, tidak rapat ininya, jadi temuan-temuan sambungan kabel itu dia kurang bagus. Nah, setelah itu kita cek semua, barulah kita buka dinamo starternya. Nah, itulah tadi yang saya buka, saya buatkan contoh-contohnya. Videonya mulai dari membukanya sampai memasang, sampai kita bisa kita pasangkan lagi ke mobil. Ya. Demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Dan jangan lupa juga bagi kawan-kawan dan sahabat yang baru menemui video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.